dari apa yang kita perbuat. Nah itu kemarin penghujungnya itu kita bahas ya. Di dalam keterangan kitab ini dinyatakan bahwa wa huwa ma'adzal adalah bersama hal itu ya'lam, mengetahui ia, maksudnya kita nih manusia, annahu bahwasanya dia Allah subhanahu wa ta'ala wal munfaridu bil khalqi wal amri, adalah Allah menciptakan sesuatu urusan dan segala urusan itu dengan sendiri, wal hukmi dan menghukum dengan sendiri, wal tadbir dan mengatur alam semesta ini dengan sendiri. Yaf'alu ma yasha', dia Allah melakukan apa yang dia kehendaki, wa yahkumu ma yurid, dan menghukum apa yang diinginkannya. La yus'alu amma yaf'al, tidaklah dia Allah ditanya terhadap apa yang dia telah kerjakan, maksudnya Allah kerjakan. Wa hum yus'alun, sedang mereka semua manusia, kita semua ini akan ditanya oleh Allah dari apa yang kita perbuat. Nah ini yang perlu kita yakinkan. Kita gak perlu tanya Allah kenapa begini, kenapa begitu. Nah, kita yang ditanya nanti sama Allah, kenapa ente di dunia dulu begini, kenapa ente dulu gak begini. Nah kita yang ditanya. Kalau Allah gak perlu kita tanya. Dia punya hak prerogatif yang gak bisa disentuh oleh makhluk. Karena setiap apa yang sudah Allah tentukan kepada makhluknya pasti baik. Gak ada. Meskipun sesuatu yang Allah hadirkan untuk makhluknya itu dirasa tidak enak, tapi sesungguhnya di balik itu ada kenikmatan yang Allah titipkan. Asal kuncinya iman, sabar, syukur, itu kuncinya. Dan tawakal. Kalau itu ada, maka insya Allah sesuatu yang Allah hadirkan tidak enak untuk kita, sesungguhnya itu adalah nikmat yang Allah sembunyikan, yang kelak Allah akan berikan pahala itu semua saat kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang menjadi catatan bagi kita sebagai makhluk, sebagai hamba tentang ridho itu. Bal bahkan minal wajibi alaika an ta'taqidah, merupakan hal kewajiban alaika atas kamu an ta'taqidah, bahwasanya kamu, kita semua mesti yakin apa yang kita yakini, anna jami'a af'alillahi, bahwasanya semua perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala waqa'at ala wajhin, hal itu terjadi atas jalannya, la ahkam minhu, tidak ada yang lebih bijaksana dari itu semua, wala a'dal, dan tidak ada yang lebih adil dari apa yang Allah perbuatnya, wala afdal minhu, dan tidak ada yang lebih utama dari apa yang Allah perbuatnya, wala akmal, dan tidak ada yang lebih sempurna dari apa yang Allah perbuatnya. Maksudnya kalau kita ukur apa yang sudah Allah berikan, tidak akan pernah bisa kita mengukurnya. Bahkan kita gak boleh membandingkannya kepada makhluk yang berbuat seperti perbuatan Allah, bisa tidak bisa. Jadi kalau Allah telah menentukan hukum kepada kita, itu yang terbaik. Allah menentukan sesuatu kepada kita, itu yang terbaik. Meskipun sesuatu yang Allah hadirkan tadi dirasa tidak enak oleh kita, seperti sakit, musibah, kelaparan, kemiskinan, kalau itu Allah hadirkan dan kita punya sifat syukur, sabar, dan ridho, maka itu akan menjadi nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi gak ada saudara yang bisa kita bandingkan perbuatan Allah dengan makhluk, gak bisa. Jadi gak boleh kita membandingkan. Misalnya ada orang di dunia ini baik banget gitu, gak akan pernah akan bisa. Dengan makhluk aja gak bisa dikalahkan, apalagi membandingkan Allah. Contoh saja sama hamba Allah Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman, Nabi yang paling kaya. Ayo cari orang zaman sekarang yang sedekahnya sebagus Nabi Sulaiman, gak ketemu.
Gak bakal ketemu. Nabi Sulaiman bukan separuh daripada hartanya disedekahkan, bahkan 3/4, bahkan hampir seluruhnya disedekahkan. Itu semua karena Allah. Kalau kita bandingkan, ada nggak Sulaiman sekarang seperti Nabi Sulaiman? Nggak ada. Kalau itu saja kita bandingkan, nggak ketemu. Atau jangan Nabi Sulaiman, sahabat Nabi Utsman ibn Affan, Abu Bakar As-Siddiq, Abdurrahman bin Auf, saudara-saudara kaya yang Allah hadirkan di muka bumi ini, yang diberi harta melimpah, namun di balik hartanya dia selalu gunakan untuk perjuangan di jalan Allah. Dia gunakan untuk sedekah, dia gunakan untuk memberikan faedah untuk makhluk-makhluk Allah. Bisakah kita bandingkan orang sekarang seperti Abdurrahman bin Auf? Gak akan terbuka. Apalagi kita bandingkan dengan kebaikan Allah, gak akan pernah bisa. Dengan makhluknya aja gak ketemu, apalagi dengan Allah. Begitu kira. Ya. Jadi saudara yang dirahmati Allah, jadi apa yang Allah perbuat itu semuanya bagus. Ya, Allah memberikan kita nafas, memberikan kita kesempatan, itu semua nikmat. Yang apabila kita mampu menggunakannya sesuai dengan apa yang diinginkan Allah, itu menjadi faedah buat kita. Tapi bila mana kita gunakan hal-hal itu tidak sesuai dengan keinginan Allah, maka itu akan menjadi petaka buat kita. Ya. Jadi nggak bisa mengukur kebaikan Allah, itu nggak bisa. Nggak bisa mengukur kebaikan Allah dengan apapun, nggak bisa. Ya. Jadi saya teringat satu hadis Nabi, Pak. Jadi gini, ya, orang kalau udah ridho sama keputusan Allah, saat dia melihat orang, melihat makhluk, gitu, melihat hamba-hamba Allah, itu yang ada di benak pikirannya adalah kebaikan. Adalah kebaikan. Dan gak pernah menilai orang itu yang sesuatu yang dia gak tahu itu adalah keburukan. Dia selalu menghukum orang yang dia belum pernah tahu tentang keburukan dia, maka disimpulkan dalam pikirannya adalah kebaikan-kebaikan. Itulah yang disebut dengan husnullah, baik sangka sama orang. Kalau kita kan belum tahu masalahnya, kita belum sangka aja orang. Betul?